Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012210078. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara analisis struktural brick menggunakan RStudio. Oke, kita langsung aja ke aplikasi RStudio-nya. Di sini aku udah menulis buat fungsi-fungsi yang nanti mau kita pakai. Oke. Kita pertama cari datasetnya terlebih dahulu. From Excel, lalu browse. Di bagian download. Nah, ini di kurs 2020. Aku mau rename jadi kurs aja. Oke, ini udah previewnya ya. Jadi di sini buat harinya udah aku hapus biar ntar nggak perlu ngapus lagi di sini. Oke. Jadi di sini pertama tuh kita harus install paket terlebih dahulu. Paket yang mau kita pakai gitu. Package. Nah, di sini aku tuh udah aku install semua. Jadi langsung aja aku library aja, dipastiin udah dicentang. Oke. Di sini kita tetapin dulu buat datanya, di set dulu. Taran. Lalu kita bikin tanggal dengan ini kan 2020 bulan Januari tanggal 1 hingga 2020 bulan 12 tanggal 31. Oke, kita run. Ini juga. Oke, kita sekarang mau kita rename ini kan nama kolomnya USD tuh IDR ya. Nah, jadi di sini mau aku rename jadi kurs aja biar ntar lebih gampang buat rumus-rumus selanjutnya gitu. Oke, ini diubah jadi data numerik biar ntar bisa dibaca. Nah, ini juga diganti jadi data frame dengan dinamain data kurs gitu. Kita run. Oke, ini udah muncul ya buat data kursnya. Lanjut, kita convert data tadi jadi data time series. Di sini aku namain jadi course_ts gitu. Oke, sekarang pertama kita mau lihat plot buat pergerakan kurs harian gitu di tahun 2020 gitu. Jadi kita lihat secara visual terlebih dahulu apakah ini ada structural break atau enggak gitu. Kita run. Oke, kita zoom aja. Ya, di sini kelihatan ya buat datanya tuh tidak beraturan gitu. Ini kayak ini turun, turun, naik, turun gitu. Kayak ini tuh kadang landai, kadang tiba-tiba nih mabrek gede gitu. Oke, kita lanjut aja. Ya tadi kan kita lihat secara apa namanya secara grafik ya. Kita lihat buat di fungsinya. Nah, di sini kita pakai SCTest. Oke, jadi di sini di SCTest dapat hasil sub sub.f-nya 1068 dan p-value-nya eh, ini poin di bawah 0,0000 poin di bawah belakang koma itu ada eh, angka 2 ini di belakang 16 angka 0 gitu. Nah, di sini tuh artinya berarti kita tolak H0 terima H1 dan ada titik-titik yang di sini tuh kursnya berubah secara signifikan gitu. Berarti ada structural break gitu. Oke, kita sekarang nyari buat titik structural break-nya. Mana? Oke, kita summary buat lihat hasilnya.
Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini kan ada M1, M2, M3, M4, M5. Nah, ini buat pertama itu kelihatan bahwa structural break-nya tuh terjadi di sekitar angka ke-271 atau hari ke-271, yaitu sekitar di bulan September 2020. Lalu buat model 2 itu di sekitar 86 hingga 287 itu sekitar Maret dan Oktober. Lalu di model 3 itu eh, di sekitar 2090 tuh November ya? Ya di sekitar itu. Nah, lalu ini dilihat dari model-model ini, kelihatan bahwa lebih banyak breakpoint itu menunjukkan titik tambahan di sekitar Februari, Juni, dan November 2020. Lalu ini mengindikasikan bahwa kurs itu mengalami beberapa perubahan pola selama tahun 2020. Kemungkinan karena faktor seperti yang kita tahu ya di 2020 itu ada COVID-19 gitu. Ini tadi dilihat dari sininya ya. Oke lanjut, kita buat ngelihat plot structural break-nya. Taran aja semua. Nah, ini tuh harusnya yang biru buat plot data kurs yang tadi ya, yang normal. Maksudnya data kurs, plot data kursnya. Terus harusnya tuh ntar ada garis merah buat garis breakpointnya gitu. Jadi kayak breakpointnya tuh ntar di mana kayak seperti ini kan. Ini kan eh, data merah itu kan BP kurs 1. BP kurs 1 kan ini tuh apa namanya kayak breakpointnya kan. Terus habis itu buat BP kurs 2 itu tuh konfin BP kurs 1. Ini tuh interval kepercayaan breakpoint tersebut yang buat garis hijaunya. Tapi di sini ternyata ada peringatan gitu loh buat line 1 sama line 2 tuh nggak bisa ditampilin. Nih, terus em, nah, ini tuh kemungkinan terjadi karena ada breakpoint yang tidak signifikan atau tidak memiliki cukup data di sekitarnya untuk estimasi yang stabil gitu. Mungkin kita lanjut aja ya buat uji OLS sama kusumnya. Karena yang lain BP kurs 1 dan BP kurs 2 tuh nggak bisa ditampilin gitu. Nah, di sini tuh harusnya ada nih, misal tadi kan buat titik-titiknya ada di bulan November, di bulan Oktober, bulan Maret gitu kan. Harusnya di sini gitu. Harusnya tuh ada garis merah, tapi nggak tahu ini karena Art Studio aku yang error atau gimana. Di sini tuh nggak muncul gitu. Kita lanjut aja ya ke BP kurs 3 itu buat uji kusumnya. There was this 10 warnings used for system. Coba kita bisa lihat aja Kak, langsung ke partnya. Oke, ini ini buat uji kusumnya. OLS based cusum test. Nah, jadi itu buat uji cusum itu tuh kalau semisal datanya nggak ada structural break itu tuh berarti di dalam garis merah semua gitu. Tapi karena ininya tuh ada structural break kayak ini ya dari segini sampai segini ini hampir semuanya ada di structural break. Eh, jadi data course tersebut itu tuh mengandung structural break dari ini bulan berapa ya? Sekitar waktunya tuh berarti ini sekitar di bawah 0,1 ya. 0,1 ini tuh. Jadi di bulan Februarian lah ya mulai ada structural break karena 0,1 dari 12 kan sekitar 1,2 bulan gitu. Jadi sekitar di bulan Februari nyampe di bulan November gitu. Seperti hasil yang tadi yang hasil ini BP hasil B, apa sih namanya? Hasil BP kurs 1 hasil breakpoints-nya gitu.
Oke, mungkin sekian dari aku. Eh, saya Sari Widya Stuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.